Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 50 dengan judul menyambut Yesus dengan perubahan hati. Dalam renungan kita pagi ini dikisahkan ada dua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang Farisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan yang terkenal selalu berbuat dosa. Orang Farisi mengundang Tuhan Yesus, sedangkan perempuan yang terkenal berdosa ini datang di rumah orang Farisi dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lukas 7 ayat 36 sampai 37. Secara moral, kedua orang ini sangat jauh berbeda. Orang Farisi ini terkenal dengan kehidupan beragamanya yang taat. Dia juga terkenal baik, terbukti ia mau mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tidak banyak orang Farisi mau mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya. Kebanyakan orang Farisi tidak menyukai ajaran Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita renungkan dari kisah ini? Pertama, kita tidak cukup hanya mengundang Yesus di hidup ini. Ketika kita mengundang Yesus di hidup kita, itu menuntut sebuah perubahan hidup. Orang Farisi ini baik hatinya. Orang Farisi ini melihat Tuhan Yesus sebagai tamu biasa yang tidak memerlukan penghormatan dan pelayanan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, Raja di atas segala raja. Mata rohani orang Farisi ini tidak melihat siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Yang kedua, ketika kita mengundang Yesus masuk di hidup kita, itu berarti kita dipanggil untuk memiliki hati hamba atau hati pelayan. Hati kita harus berubah. Orang Farisi ini ditegur Yesus karena hatinya sombong. Ia tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Ia tidak mencium Tuhan Yesus. Ia tidak meminyaki kepala Tuhan Yesus. Yesus dianggap sebagai tamu rendahan, orang biasa dan budak yang tidak membutuhkan pelayanan sebagai tamu. Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Yang ketiga, ketika kita mengundang Yesus di hidup kita, kita betul-betul membutuhkan Tuhan di hidup kita. Kita membutuhkan pengampunan dan penebusan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Orang Farisi ini hanya mampu melihat kesalahan dan dosa orang lain. Ia tidak mampu melihat dirinya sendiri sebagai manusia berdosa yang membutuhkan keselamatan dan pengampunan dosa. Saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masalah serius yang harus kita selesaikan bersama Tuhan Yesus adalah dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus kita manusia berdosa. Lukas 7 ayat 47. Yang keempat, perempuan berdosa ini menyambut Yesus dengan hati yang terbuka. Ia dengan rendah hati datang kepada Yesus. Ia datang meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Ia mengurapi Yesus karena ia tahu Tuhan Yesus adalah Raja Mesias yang datang memulihkan manusia berdosa, memulihkan hubungan manusia berdosa yang sudah rusak. Perempuan berdosa ini menyambut Yesus dengan iman, dengan komitmen untuk mau berubah. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Lukas 7 ayat 48 sampai 50. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak cukup hanya mengundang Yesus di hidup ini tanpa disertai dengan perubahan hati. Kita tidak boleh menyambut Yesus hanya dalam batasan ritual keagamaan kita. Ritual keagamaan kita dalam menyambut Yesus hanya bersifat lahiriah. Jangan sampai kita hanya menjadi orang Kristen lahiriah yang hanya menjalankan ritual agama kita. Yesus hanya di bibir. Yesus hanya ada di ibadah kita. Yesus hanya ada di nyanyian-nyanyian kita. Yesus hanya di ritual, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan mengoreksi hati kita, menegur kita, kita perlu berubah. Tuhan mengoreksi hidup kita dan menegur kita untuk mendatangkan kebaikan, agar anak-anaknya
menjalani hidup yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.